seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Tidakkah saya dengar permintaan maaf yang benar? Seolah-olah sekarang. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023. Saya tidak merasa dikorbankan, tapi saya merasa dibiarkan dan dipojokkan. Rafael Alun Trisambodo, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II ini, akhirnya mengikuti jejak anaknya Mario Dandi menginap di Hotel Prodeo sebagai tahanan KPK setelah 2 kali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih. Sebagai bukti permulaan awal, tim penyidik menemukan adanya aliran dana atau uang gratifikasi yang diterima saudara tersangka RAT sejumlah sekitar 90.000 US dollar yang penerimaannya melalui PT AME, dan saat ini pendalaman dan penelusuran terus dilakukan. Ayah Mario Dandi ini pertama kali memenuhi panggilan KPK pada tanggal 1 Maret. Kala itu, Rafael mengklarifikasi sejumlah harta kekayaannya yang tak tercantum dalam LHKPN. Mulai dari kepemilikan mobil Rubicon, motor Harley Davidson yang dipajang anaknya di medsos, hingga kepemilikan saham di 6 perusahaan. Saya banyak ditanya berapa nilai perusahaannya, ya sebesar nilai sahamnya. Kalau saya ingat sekitar 1,5 miliar, gitu. Nilai 6 perusahaan ini, gitu. Baik yang dimiliki oleh yang bersangkutan, istri, anak maupun yang lainnya, gitu. Tapi itu cerita gimana kok perusahaannya besar, tapi LKPN-nya tidak terefleksi di situ. Dari sini, KPK menemukan adanya kepemilikan saham istri seorang pejabat pajak bernama Wahono Saputro di perusahaan milik Rafael. Wahono yang menjabat Kepala Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur ini pun menjalani 2 kali pemeriksaan di KPK pada 14 Maret dan 16 Maret 2023. Hingga pada 24 Maret, KPK kembali memeriksa Rafael dan sang istri, Ernie Mike Torondek. Kali ini bukan lagi soal klarifikasi harta, tapi adanya temuan harta tak wajar oleh KPK. 2 hari berselang, tepatnya pada 27 Maret 2023, KPK menggeledah rumah milik Rafael Alun yang berlokasi di Kompleks Elit Simpruk Suites, Jalan Simpruk Golf 13, nomor 29. Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan 2 dompet, 1 ikat pinggang, 1 jam tangan, 68 tas bermerek mewah, 29 perhiasan, dan 1 sepeda. Tak hanya menyita barang-barang mewah di rumah Rafael, KPK juga menyita uang sejumlah 32,2 miliar rupiah yang tersimpan dalam safe deposit box di salah satu bank. Atas temuan ini, ada desakan agar KPK tak hanya menjerat Rafael dengan sangkaan penerimaan gratifikasi. Tindakan Rafael terhadap wajib pajak bermasalah ini dinilai merupakan tindak pemerasan. Padahal sebenarnya ini kan bukan gratifikasi. Kalau lihat kronologisnya, kan dia kalau ada masalah, dia ngarahin kepada perusahaan AME tadi. Itu sebenarnya pemerasan, itu bukan gratifikasi. Nah, saya punya masalah nih, terus kasih ke Sonono. Yang Sonono nih saya punya gitu. Itu kan berarti ya pemerasan, sebenarnya mengarahkan untuk kemudian dia dapat sesuatu. Loh, kalau ada masalah ya selesaikan di kantor, kenapa itu? Upaya KPK mengungkap skandal merampok uang pajak diharapkan tak sampai berhenti di penahanan Rafael Alun. KPK perlu melanjutkan penelusuran terhadap komplotan Rafael yang masih aktif bertugas di institusi keuangan negara. RAT ini adalah salah satu bagian dari komplotan. Di lingkungan menteri ada eselon 1-nya 2 orang terlibat. Itu bahkan 2 orang ini di dalam data nanti yang ada di KPK dan di data aparat hukum lainnya, itu terlibat pada program teks amnesti. Mereka manipulasi. Jadi jangan dianggap kecil Rafael. Terendusnya modus mantan pejabat pajak Rafael ini tak lepas dari viralnya aksi kekerasan yang dilakukan sang anak yang kini sudah memasuki tahap persidangan.
Bisa dibayangkan bila tak ada peristiwa penganiayaan terhadap David Ozora, modus Rafael Alun dan komplotannya tak akan pernah terungkap. Sudah bersama saya Wakil Ketua KPK periode 2003 hingga 2007, Bapak Eri Riana Harja Pamekas. Pak Eri, selamat malam. Terima kasih sudah di Rosi. Malam. Pak Eri, KPK telah mentersangkakan Rafael Alun. Dulu kita juga punya mafia pajak, yaitu ada Gayus Tambunan. 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ada Angin Prayitno, yang juga menjadi label sebagai penjahat pajak. Kalau dilihat dari modus mereka, Pak Eri, apakah yang mereka lakukan itu mengulang modus yang sama atau Rafael ini sesuatu yang baru? Apa bedanya? Saya pikir modusnya tidak terlalu lebar ya, sesempit kewenangan mereka. Jadi selalu dalam proses pemeriksaan pajak, di mana wajib pajak memiliki persoalan, masalah, kekurangan, atau keinginan untuk membayar pajak rendah. Nah, mereka berkonsultasi dan dibantu oleh pejabat pajak, kemudian diarahkan melalui konsultan. Saya pikir modusnya berulang, sama. Di dalam setiap kasus dari mulai Gayus, Tommy Hendrato, Handang Sukirno, dan Angin Prayitno, selalu ada hubungannya dengan konsultan pajak. Jadi pasti mereka itu ingin memanfaatkan kekuasaan yang mereka punya untuk bisa menolong wajib pajak. Ya. Oke, saya nanti akan masuk ke situ, Pak Eri. Di KPK mengatakan bahwa menahan Rafael ini dengan bukti permulaan adanya penerimaan gratifikasi sebesar 90.000 US dollar atau setara sekitar 1,3 miliar dari perusahaannya jasa konsultan Arta Mega Ekadana. Nah, pertanyaan saya buat Pak Eri, punya konsultan tadi, konsultan kantor konsultan pajak, Pak Eri bilang itu sebenarnya normal ya buat para pejabat pajak? Ya, seandainya pun aturan membolehkan, menurut saya sangat tidak wajar. Apalagi benturan kepentingannya kan nyata sekali. Di satu sisi pejabat pajak memiliki kewenangan yang besar, di sisi lain dia punya perusahaan yang bisa membantu, dia memfasilitasi benturan kepentingannya itu untuk kepentingan dan keuntungan dia dan juga wajib pajak. Secara etik itu sama sekali melanggar prinsip-prinsip dasar etik. Cuman pertanyaan saya Pak Eri, dari pengamatan Bapak, dari pengalaman Bapak, banyak ya pegawai pajak punya kantor konsultan pajak? Sebetulnya kalau punya mungkin tidak langsung ya, tidak langsung punya. Tapi mentornya atau teman seangkatannya atau seniornya di satu tempat dulu, sekarang pensiun, punya kantor konsultan. Nah, kantor konsultan ini yang memanfaatkan jaringan bekas anak buah atau bekas teman. Kira-kira seperti itu. Karena kalau kita runut kantor pajaknya Rafael ini, itu konsultan pajaknya juga, sebutannya katanya konsultan pajaknya, itu bekas atau mantan pegawai pajak juga. Ya. Gitu. Jadi ya memang muter-muter di situ antara sesama pejabat pajak. Pak Eri, kan kalau misalnya kita bilang, jadi modusnya ini mereka punya kantor konsultan pajak. Ya. Itukah modus kejahatan para mafia pajak? Modus awalnya sebetulnya mereka punya kewenangan yang sangat besar untuk menentukan pajak, wajib pajak. Nah, dalam pemanfaatan kewenangan itu antara lain mereka menggunakan kantor konsultan pajak. Jadi mereka tidak langsung berhubungan dengan wajib pajaknya berhubungan dengan kantor konsultan, dan disitulah mereka berembuk apa yang harus dilakukan sebaik-baiknya supaya menguntungkan wajib pajak maupun ada imbalan untuk kantor konsultan pajak yang kemudian memberikan manfaat juga kepada pejabat pajak. Kalau begitu sederhananya sesungguhnya modus mereka ini sangat terorganisir. Ya kurang lebih. Nggak mungkin seorang kabak umum eselon 3 punya kantor konsultan pajak tanpa diketahui dia kerja sendirian. Ya kira-kira seperti itulah. Dan pasti dia tidak sendirian. Itu yang pasti ya.
Atau dalam posisi dia sekarang yang cuma eselon 3 bagian umum pula, dia tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan orang lain. Mungkin dia cuma jadi fasilitator, mungkin ya, mungkin juga tetap aktif. Pak Eri, saya mau mengajak Pak Eri untuk mendengar kembali apa yang dikatakan oleh Ketua KPK soal modus operandi Rafael Alun. Ini dia. Di tahun 2011, RAT diangkat dalam jabatan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 1. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukaan ulang, terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Pak Eri, jadi kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh KPK, Ketua KPK tadi, dia ada perusahaan, Rafael dengan secara sengaja dan aktif menawarkan jasa konsultasi pajak bagi para wajib pajak. Kalau kita mendefinisikan aktif menawarkan, itu pada kita semua wajib pajak atau yang memang secara terang benderang bermasalah? Ya dua-duanya lah, mungkin secara umum dia menyebarkan kepada jaringannya, bahwa kalau ada yang WP yang mengalami masalah atau memerlukan jasa konsultan pajak, hubungi saya akan hubungkan dengan PT yang disebut tadi. Gimana kira-kira cara kerjanya Pak Eri? Cara kerjanya kan gini, ya katakanlah Rosi punya perusahaan catering gitu ya misalnya. Punya udah dicatat dengan baik, ada laba 100 juta misalnya. Kemudian ada biaya-biaya kan, penghasilan 100 juta, ada biaya-biaya itu, biaya ini, 80 juta, jadi untungnya 20 juta. Nah pemeriksaan pajak datang, laba 20 juta, nggak mungkin, ini harus lebih dari 20 juta kalau makanan, 50% biasanya. Nah dia cari ya 30 jutanya di mana. Rosi bilang enggak, semuanya tercatat kok, ini biaya SDM, ini biaya kendaraan, ini biaya operasional, ini biaya bahan baku dan sebagainya, biaya penyimpanan sudah tercatat semua Pak. Oh enggak, ini kebesaran ini biaya ini. Tetap menurut saya, hitungan saya, yuk labanya 50 juta. Antara 25 kalau Osi mau gampangan, ya udahlah 40, anggap ikut aja 50 juta. Tapi kan rugi, yuk bayar pajak atas keuntungan 50 juta. Sementara yang benar menurut Rosi adalah 20 juta. Disinilah permainannya. Kira-kira selalu seperti itu. Yang lainnya adalah ada PPN. Sorry, sebelum ke itu Pak Eri. Jadi meskipun benar pun wajib pajak, saya sebagai pengusaha catering mau bayar pajak baik-baik, akan dicari terus. Iya. Supaya seolah-olah kurang bayar. Betul. Dari kurang bayar itu kemudian terjadilah kata damai gitu. Iya. Jadi saya nggak usah bayar 50 juta deh. Saya bayar buat negara berapa, misalnya 20 juta, tapi supaya nggak 30 juta, 10 juta lagi buat mereka, gitu kah? Atau bisa juga Bu Rosi 20 juta kegedean, 10 juta aja ya. Biaya yang 10 jutanya ditambahin ke komponen ini. Jadi Bu Rosi bayarnya untuk laba yang 10 juta saja. Kira-kira permainannya seperti itu. Jadi cara menawarkannya begitu, jadi yang masuk ke kas negara jauh lebih kecil dari yang tadinya saya mau bayarkan, tetapi larinya ke mereka. Ya. Oke, nah lainnya lagi seperti apa cara kerja mereka? Kan menguntungkan keduanya kan. Osi Aku untung juga. Iya. Artinya kan gini Pak Eri, wajib pajak juga merasa ya nggak apa-apa deh ada mafia pajak, toh pajak aku jadi lebih kecil dari yang aku harus setorkan, tapi kita juga harus ngerawat si mafia pajak ini kan. Tuh, nah itulah yang membuat mafia pajak ini hidup. Karena ada sekelompok pengusaha yang memang suka dengan praktik semacam itu. Jadi ada kebutuhan yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Iya. Daripada perusahaan harus bayar 200 miliar misalnya,
mereka cukup disuruh bayar 150, tapi bayar mereka 20. Masih untung 30 kan? masih untung 30 miliar. Apalagi Pak, cara membujuk wajib pajak bermasalah atau korporasi yang sengaja ingin menurunkan nilai pajak, apalagi tawaran-tawaran dari para mafia pajak ini? Dalam satu perusahaan bisa saja si perusahaan ini membayar pajak lebih. Nah, untuk menagih kelebihan itu yang disebut sebagai restitusi atau refund bahasa Inggrisnya, nah, itu ada proses. Nah, di situ juga bisa bermain. Kalau Bapak mau cepat, ya begini caranya supaya Bapak tidak memperoleh sesuai dengan yang dikehendaki, ya, caranya begini. Nah, itu sisi lain ya. Baik. Kita akan ke situ Pak Eri, tapi kita juga akan masuk soal adanya temuan uang 37 miliar di safe deposit box dan permainan pajak selama 12 tahun lewat jasa konsultan pajak milik Rafael. Tepatkah orang ini hanya dijerat pasal gratifikasi? Sebenarnya ini kan bukan gratifikasi. Kalau lihat kronologisnya, kan dia kalau ada masalah, dia ngarahin kepada perusahaan AME tadi, ya kan? Itu sebenarnya pemerasan, itu bukan gratifikasi. Maksud saya, tapi bukan gratifikasi, ya itu kan ini saya punya masalah nih, terus kasih ke Sonono, yang Sonono nih saya punya gitu, itu kan berarti ya pemerasan, sebenarnya mengarahkan untuk kemudian dia dapat sesuatu. Loh, kalau ada masalah ya selesaikan di kantor. Kenapa itu? Ini saya khawatir ini ada gambar gede besar ini yang menurut saya kita jangan terlalu fokus di RAT ini. Ada yang lebih besar lagi kuenya. Masih bersama saya Wakil Ketua KPK periode 2003 hingga 2007 yang juga peraih penghargaan tertinggi di bidang pemberantasan korupsi tahun 2022 dari pemerintah Qatar, Pak Eri Riana Harjapamekas. Pak Eri, setuju nggak bahwa jangan cuma digratifikasi, ini orang udah meres? Oh iya, kan begini, pejabat yang punya kewenangannya itu digunakan untuk kepentingannya sendiri dengan cara memaksa wajib pajak untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Ya itu tadi ya, mau kalau nggak bayar pajak kena loh segini, sekian. Tapi oke deh, ada bisa cincai lewat konsultan pajak yang ini. Pajak yang nanti yang ngatur, yang bikin SPT-nya, komponen biayanya apa yang harus masuk, sehingga labanya tidak terlalu besar. Semacam itulah tadi. Jadi Pak Eri pernah di KPK, bagaimana sih menjerat mafia-mafia seperti ini dengan hukuman seberat-beratnya? Saya pikir KPK memiliki perangkat hukum dan sumber daya yang memadai untuk mampu dengan seksama tapi dengan tekun membongkar mafia pajak ini. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya. Selalu ada jalan yang bisa dilakukan untuk menangkap mafia-mafia pajak. Jangan hanya mengandalkan OTT saja, harus ada cara yang lebih sistematik. LHKPN itu bisa jadi media yang cukup. Walaupun di sisi lain perangkat hukum memang harus dilengkapi. Misalnya Undang-Undang Perampasan Aset itu bisa membantu ya dengan adanya pasal pembuktian terbalik. Ya tentu itu harus kita harus perkuat dan saya yakin KPK punya semuanya untuk bisa memberantas itu. Kalau tadi kita sempat dengar apa yang dikatakan oleh mantan komisioner KPK juga, ini jangan dianggap kecil Rafael ini. Artinya kan sebenarnya seperti tadi saya bertanya pada Pak Eri, dia nggak mungkin sendirian kan Pak? Apalagi dia hanya eselon 3, kepala bagian umum lagi. Tapi dia punya cash sebesar 37 miliar safe deposit box dari berbagai mata uang. Ya, bacanya aja kita prihatin banget ya, prihatin banget. Tapi di sisi lain saya harus katakan bahwa ini berkah. Ada selalu kita ambil hikmahnya lah, positifnya. Hikmahnya apa? Jangan berhenti di sini. Ini adalah puncak gunung es. Di bawahnya pasti banyak. Bukan di bawahnya atau di atasnya gitu ya. Itu pasti atau di pinggirnya. Dan saya sependapat dengan pendapat Pak Saud
Eh, tapi gini Pak pertanyaannya, kenapa eselon 3 Kabak Umum bisa punya kewenangan yang luar biasa seperti ini? Ya, Kalau Kabak Umum eselon 3 aja bisa gini, gimana eselon 2 Pak? Gimana eselon 1 Pak Eri? ya, si Rafael ini mungkin dalam posisi Kabak Umumnya, dalam posisinya sekarang sebagai Kabak Umum, dia menjadi fasilitator. Ya, kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh rekan-rekannya, oleh jaringannya, oleh mentornya, itu yang dia fasilitasi, kemudian disalurkan melalui AME itu, PT AME itu, konsultan pajak. Dan disitulah kemudian dia juga mengkonsolidasikan hasilnya, sehingga ada uang sebesar 37 miliar dalam safe deposit box itu. Kalau tadi Pak Eri bilang mengkonsolidasikan, berarti mengkonsolidasikan secara internal juga dong? Iya, ya. Atau mungkin latar belakang sebelum menjadi Kabak Umum itu juga harus menjadi perhatian. Cukup lama dia bertugas di bidang penyidikan. Jadi dia kan penyidik pajak tuh. Ya. Sesama penyidik pajak kan tersebar di mana-mana dan dia bisa fasilitasi untuk sama-sama mengarahkan wajib pajak pada konsultan yang disebutkan tadi. Jadi kalau kita lihat sekian puluh miliar di safe deposit box, semuanya dalam bentuk tunai, dalam mata uang berbagai negara, itu rasanya common sense ya Pak, adalah bagian dari penyerahan uang dari para wajib pajak bermasalah. Ya. Jadi kemungkinan pertama itu akumulasi penghasilan ya. Kemungkinan kedua akumulasi penghasilan yang belum didistribusikan. Yang belum didistribusikan. Iya, mungkin ya. Karena Pak kalau kita lihat ya KPK mengatakan kenaikan kekayaannya selama 88 tahun itu hanya disebutkan kisarannya 24 miliar. Dalam 8 tahun itu 24 miliar. Nah kalau menurut, dan kita kan kemudian, ya betul, dalam 8 tahun kenaikan harta Rafael naik 24 miliar. Semua orang terpukau, wah 24 miliar. Tapi kalau menurut saya ini kekecilan. Kecil, karena apa? 24 miliar 8 tahun, 1 tahun cuma 3 miliar. 3 miliar dibagi 1 bulan hanya sekitar 300 jutaan. Ini nggak mungkin harta dia cuma segini. Gimana, apakah Bapak bisa membantah logika saya atau apa yang bisa Bapak katakan bahwa menurut saya ini kekecilan yang dia punya? Ya, kalau kita melihat dari kenyataan ditemukannya 37 miliar, ya pasti ada yang disembunyikan, pasti ada yang diwujudkan dalam bentuk lain yang tidak perlu dicantumkan dalam LHKPN. Nah itu banyak cara untuk itu. Oke. Pak, kita dengarkan ya apa yang dikatakan oleh juga KPK untuk melacak. Karena kita bicara soal harus dicari lagi, nggak mungkin lah orang yang sudah sedemikian berkuasanya ngatur-ngatur wajib pajak, tapi cuman 1 bulannya atau 1 tahunnya cuman 3 miliar, it's nothing. Apa kata KPK melacak harta para mafia pajak? Ini dia. Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya, ada ini itu. Tapi kita kan perlu tahu polanya. Sekali lagi teman-teman, ini bukan bukan sederhana, ya sulit sih ya pasti gitu. Bukan sederhana dalam arti ini kan orang keuangan bener. Dia tahu banget gimana cara kesana kemari. Jadi kita ingin polanya dulu dapat, nanti baru ke yang lain. Susah ya Pak melacak kejahatan penjahat keuangan. Intinya atau pilar utamanya adalah ikuti uangnya kemana, ya follow the money. Tapi betul apa yang disampaikan Pak Hala tadi memang nggak mudah, tidak mudah. Tapi bukan berarti mustahil ya. Dengan segala cara, dengan segala kewenangan dan sumber daya yang dimiliki oleh KPK, saya yakin mereka punya kemampuan untuk melacak itu semua. Tapi kalau ada di safe deposit box sudah dalam bentuk tunai, gimana ngelacaknya Pak? Memang susah, kecuali kalau sudah penyelidikan atau penyidikan, di mana ada kewenangan untuk menggeledah. Enggak, kan itu udah diblokir oleh PPATK dan KPK juga gitu. Itu gimana kalau dia follow the money itu dalam bentuk ada di perbankan, tapi kalau udah nyimpen tunai seperti ini gimana ngelacaknya? Susah. Kecuali
Ya tadi safety depositnya termasuk yang digeledah. Pengalaman Bapak di KPK tuh kayak gimana sih mereka menyembunyikan uang kejahatan suap seperti ini, Pak? Ya, macam-macam lah dalam bentuk bisa properti, bisa perhiasan, bisa lukisan, yang harganya memang tidak bisa ditebak, tidak bisa diukur, relatif ya. Tapi yang penting itu kan kapan kita dapat, kapan kita mengeluarkannya. Setelah dapat tidak langsung dikeluarkan, setelah dapat itu ada proses dulu, baru dikeluarkan diinvestasikan. Yang paling banyak itu ya properti, perhiasan, lukisan. Dan itu kategori termasuk juga pencucian uang. Betul. Pak Eri, kalau kita bicara soal melacak harta pejabat-pejabat pajak seperti ini atau mafia pajak ini, sebenarnya kalau tadi kita lihat KPK, Bapak melihat sebenarnya bisa kewalahan nggak sih kita? Kalau tinggal soal kemauan aja. Dan begitu juga sih jangan terlalu menyudutkan orang pajak juga. Banyak juga orang non pajak yang punya kekayaan yang sama gedenya gitu dan belum terlacak. Sesuai dengan gaji yang mereka dapatkan. Dibandingkan dengan gaji yang mereka dapatkan itu tidak wajar. Banyak bukan hanya pajak saja ya. Di berbagai departemen. Yang di Kementerian Keuangan pasti bea cukai juga ya kan. Di departemen lain juga banyak. Hanya saja Pak Eri, Gayus, Angin Prayitno, Rafael, ini akan selalu berulang jika Rafael itu hanya ditangkap seorang diri dari Kementerian Keuangan. Ya. Padahal Rafael tidak mungkin sendiri. Setuju. Nah, harus dilacak oleh KPK sampai mana itu? Ke atasnya, ke pinggirnya, dan ke bawahnya. Pasti ada jaringan yang cukup luas. Dan seperti keluhannya Rafael sendiri, saya merasa dipojokkan dan merasa dibiarkan. Artinya dia itu kan kode kan, lu jangan enak sendiri dong, giliran gua susah lu kagak nongol gitu lah, kira-kira kan gitu. Kasus harta fantastis Rafael baru terungkap setelah viral penganiayaan David. Apakah Rafael punya jaringan yang kuat hingga kejahatan pajaknya baru terendus sekarang? Penanganan perkara RAT ini belum selesai sampai sini. Kita masih perlu bekerja keras untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak, apakah itu korporasi, apakah itu orang-orang per orang yang ada hubungannya dengan saudara RAT. Kalau tadi ada yang bertanya bagaimana pihak lain, terutama dengan istrinya, tentulah ini sebagaimana yang kita pahami bahwa penyidikan ini masih berlangsung. Apakah nanti ada tersangka lain setelah RAT ini? Pasti KPK akan menyampaikan kembali kepada rekan-rekan. Masih bersama saya Ketua Koalisi Anti Korupsi Indonesia yang juga menjabat Wakil Ketua KPK 2003-2007, Bapak Eri Riana Harja Pamekas. Pak Eri, tadi kita sudah sempat singgung sesungguhnya soal sindikat. Gayus dengan skandal yang fantastis, tapi kan cuma Gayus yang kemudian dihukum. Angin juga begitu. Kalau kita hanya terpaku pada Rafael, maka Gayus dan Rafael selanjutnya di masa yang akan datang akan selalu ada di sektor yang memang sangat tinggi resikonya. Setuju, saya pikir jangan berhenti di RAT saja. Kita berharap KPK memiliki kemampuan untuk mengerahkan segala sumber daya dan perangkat hukumnya agar bisa membongkar seluas-luasnya jaringan ini. Ya. Jaringan yang katanya kelompok itu, kelompok ini, macam-macam. Dan saya pikir pasti tidak hanya satu. Ada beberapa kelompok kecil juga dan ada kelompok besar. Saya mewawancarai Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Waktu itu ketika pertanyaan soal pengawasan, saya juga bisa menangkap bahwa sebenarnya sudah tercium sebelumnya. Tapi karena waktu itu pandemi jadi dianggap sebagai hambatan, belum bisa dilanjutkan gitu. Termasuk juga ada hambatan-hambatan psikologis seperti teman sekampus, mentor, lalu jadi saksi pernikahan, sehingga hal-hal yang seperti ini dibiarkan atau ya tetap berlangsung lama. Apakah memang geng mafia pajak itu
hanya sekedar berasal dari sekolah yang sama atau tidak enak, atau sesungguhnya memang sindikat yang terorganisir sejak awal, sejak masih duduk di bangku kuliah. Karena semuanya kan sama tuh, kerja sekolah di sini, kerja di sini. Saya pikir mungkin tidak sesederhana itu ya. Saya tidak menganggap itu tidak mungkin, tapi tidak mungkin juga itu begitu mendominasi, karena kan tidak semuanya berasal dari satu sekolah. Ya, walaupun dominasi ada dari satu sekolah tertentu. Ya, gue nggak punya jawaban apa-apa tuh sih. Mungkin aja. Cuman ini pasti bukan 1-2 orang, karena ketika kemarin ditanyakan pada Angin Praitno, kenal tidak dengan Rafael? Ya kenal, tapi kemudian juga ada penelusuran yang memperlihatkan bahwa saling Rafael itu atau Angin Praitno mentornya Rafael. Artinya kan sesungguhnya relasi-relasi itu bisa terlihat. Betul. Pak Eri Pak Eri kan menjadi komisaris di banyak perusahaan. Punya pengalaman nggak dengan petugas pajak? Nah kebetulan begini sih, saya tuh beruntung jadi komisaris di perusahaan-perusahaan yang baik. Jadi baik itu dalam pengertian ya kewajiban perpajakannya dilakukan dengan baik, dengan tepat. Jadi tidak ada juga godaan-godaan seperti itu. Saya tidak pernah menemukan petugas pajak yang berani-berani mencoba memeras gitu ya, dengan mencari-cari kesalahan. Ya ada 1-2, tapi itu bisa diselesaikan dengan perdebatan, dengan argumentasi yang baik. Dan banyak anak-anak muda dari pemeriksa pajak yang saya pikir menjadi benih yang baik di masa yang akan datang. Jadi Pak Eri mengatakan cukup beruntung ya? Cukup beruntung. Jadi dapat petugas pajak yang baik dan bekerja di perusahaan yang nggak mau main-mainin pajak, itu keberuntungan ya? Alhamdulillah. Bukan sebuah keniscayaan. Harusnya kita iya. berada di perusahaan yang nggak main-main dengan pajak. Betul. Dan dapat petugas pajak yang baik. Pak Eri, saya mau mengutip apa yang dikatakan oleh mantan Kepala PPATK, Pak Yunus Hussein, soal gengannya ini. Ia mengatakan seperti ini, Pak Eri, yaitu Rafael ini termasuk dari anggota kelompok lama sebenarnya. Geng tersebut kira-kira beranggotakan 30 orang. Mereka bukan hanya kenal satu sama lain, tetapi mereka juga selalu mengenal sesama mantan atau pejabat pegawai pajak yang sudah berprofesi sebagai konsultan pajak. Di sini sekali lagi memperlihatkan bahwa sebenarnya gerombolan itu sebenarnya sama aja Pak. Turun temurun, lintas generasi, lintas senior junior. Mungkin. Saya pernah dengar juga, tapi belum pernah mengetahui secara pasti siapa dan bagaimana cara kerja mereka ya. Tapi bahwa suara itu keras ya. Mengapa Pak Eri agak terlihat sulit untuk mengemukakan pendapatnya ini? Agak nggak enak atau apa? Bukan. Saya kan dibiasakan untuk berbicara berdasarkan fakta atau data. Bukan hanya semata-mata hypothetical saya saja gitu ya. Tapi bahwa itu saya dengar dan gencar suaranya iya. Karena itu semua yang selalu menjadi bagian dari sebuah analisa yang common sense. Bahwa kalau kita tidak membersihkan atau kalau kita tidak mencari Rafael lain dalam institusi pajak ini, kasihan petugas pajak yang baik. Betul. Itu akan selalu menjadi korban. Betul. Karena membiarkan. Kan pertanyaannya adalah membiarkan karena nggak enak atau membiarkan karena terima juga setorannya. Betul. Ya. Setuju saya. Jadi memang harus dicari cara bagaimana agar kelompok yang diduga keras ada ini ya, dibubarkan lah. Ya, one way or another, dengan satu cara atau cara lain. Dan kita percayakan kepada KPK lah. KPK juga memeriksa istri Rafael dan termasuk menyita tas-tas mewah milik istri Rafael. Menurut Pak Eri, seberapa besar peran istri di sini? Dan juga dulu kalau zamannya Pak Eri yang
sita itu biasanya cash ya. Ada yang dalam ember atau kemudian disimpan di mana. Tapi rasanya kali ini juga termasuk tas-tas mewah. Seberapa penting sebenarnya itu untuk penyidikan? Ya, untuk membuktikan bahwa kemampuan membeli tas-tas yang mahal itu bagian dari dorongan untuk dia melakukan korupsi. Atau itu merupakan bagian dari hasil korupsi. Jadi ini juga menjadi bagian dari untuk pembuktian bagaimana cara bisa membeli satu brand yang harga 300 juta dari gaji yang cuman sekian. Tapi kalau kan selalu dibilang di antara 70 tas branded itu ya cuman 8 yang orisinil, yang lainnya KW. Ya, alasannya seperti itu. Penyidik KPK bisa punya kemampuan nggak atau skill nggak melihat mana tas KW dan mana tas ori? Pastinya iyalah. Gimana sih caranya? Kalau semua orang, semuanya loh Pak Eri, semuanya dengan tas-tas branded milik istrinya, pasti dia bilang, oh itu KW, belinya di pasar Tanah Abang. Berarti harus ada kemampuan baru dari penyidik KPK untuk menelisik mana tas mahal ori dan mana tas KW. Satu, ada akumulasi pengalaman. Kedua, kan banyak perempuan juga di sana yang pasti punya pengetahuan tentang itu. Itu tetap harus bisa dilakukan? Iya dong, kan penguatan pembuktian bahwa hasil korupsinya digunakan untuk antara lain. Belajar juga dari pengalaman Pak Eri di KPK, bagaimana kemudian dengan harta yang begitu melimpah, selalu yang dikatakan kalau dulu kita juga pernah dengar mantan Dirjen Pajak, hartanya luar biasa, tapi kemudian punya jawaban bahwa ini warisan. Ya kan warisan bisa dibuktikan. Akte warisnya dari siapa, dulu pembeli warisnya itu sekaya apa sampai bisa memberikan warisan seperti itu. Sebetulnya semua bisa dibuktikan dengan baik. Memang kalau warisannya rumah di Menteng dan itu terjadi tahun 60-an, sekarang kan harganya bisa gila-gilaan ya. Tapi ya kalau rumahnya bukan di Menteng, bukan di Kebayoran, bukan di tempat-tempat yang mahal, pasti tidak mahal juga. Nah, itu menjadi mahal karena memang warisannya di tempat mahal. Tapi kalau warisannya dibuat-buat ya, atau dimahal-mahalin, ya, kita nggak tahu. Kita harus cek lagi. Itu dengan mudah bisa kita tahu. Tinggal tanya aja akte warisnya mana. Dan kemudian yang mewariskan cocok nggak profilnya? Persis. Punya rumah di Menteng dengan harga bisa sampai 50 miliar. Apalagi kepemilikannya mungkin di tahun 2000-an. Betul. Kecuali kalau di tahun 1945. Menteng juga belum ada. Iya. Setelah skandal Rafael terungkap, bergulir kasus 349 triliun yang diungkap oleh Mahfud MD. Bagaimana memaknai beda data versi Mahfud MD dan Sri Mulyani? Sekarang saya akan masuk surat heboh. 349 triliun 300 surat, semuanya serba 300 dalam hal ini. 13 Maret, sebetulnya pertama tanggal 8 Maret, itu Pak Mahfud menyampaikan di publik. Kami menanyakan, kami belum menerima surat apapun. Menurut Pak Ivan ada surat yang dikirim, saya cek semuanya belum ada. Ternyata baru dikirim tanggal 9 dengan tertanggal tanggal 7 Maret. Surat pertama itu. Surat itu tidak ada angkanya. Jadi saya juga nggak tahu kenapa ada angka, tapi saya menerima surat yang hanya berisi seluruh surat-surat PPATK yang dikirim sejak tahun 2009 hingga 2023. Ini juga baru pertama kali PPATK menyampaikan sebuah kompilasi surat. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah. Sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan. Sehingga disebut yang terakhir itu, yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu, ini apa kok ada uang 189? Itu pejabat tingginya yang eselon 1 itu. Oh enggak ada Bu di sini. Enggak pernah ada katanya. Ini tahun 2020 kata Bu, enggak pernah ada. Ada Pak Ivan, enggak ada. Masih bersama saya Bapak Eri Riana Harja Pamekas, ia pendiri Masyarakat Transparansi Internasional dan Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK 2003-2007. Pak Eri,
ada surat heboh. Saya ingin tanya tanggapan Pak Eri dulu. Bagaimana memaknai beda data antara Menteri Keuangan dan Pak Mahfud selaku di sini Ketua Komite Koordinasi Pencegahan TPPU dan Terorisme. Jadi di sini dia bukan sebagai Menko Polhukam, tapi sebagai Ketua Komite. Gimana Pak Eri melihat beda datanya? Ya sebelum beda data saya mengerahkan segala kemampuan intelektual saya untuk memahami kenapa seorang Menko mempublikasikan data yang hemat saya sekurang-kurangnya menurut pengalaman saya adalah informasi intelijen yang harusnya menjadi dasar pembuatan kebijakan. Saya nggak tahu dan saya tidak sampai pada satu pemahaman yang jelas gitu ya kenapa Pak Mahfud sampai mempublikasikan 300 sekian triliun itu. Kenapa itu jadi pertanyaan Pak Eri? Karena buat saya undang-undang tindak pidana pencucian uang itu menyebutkan peranan PPATK adalah sebagai Financial Intelligence Unit. Jadi unit intelijen keuangan yang memberikan masukan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang menindaklanjuti informasi intelijen itu dalam bentuk investigasi atau penyelidikan, penyidikan, dan selanjutnya penuntutan dan seterusnya ke pengadilan. Nah setelah penuntutan baru dibuka. Bahkan waktu penyidikan pun, kecuali penyidikan waktu ada tersangkanya, memang harus dibuka kepada publik ya untuk akuntabilitas. Tapi keterbukaan keseluruhan data itu muncul ketika penuntutan. Oke, jadi Pak Eri ingin mengatakan bahwa sebenarnya Pak Mahfud MD tidak boleh membuka ini ke publik. Ya kalau bilang tidak boleh terlalu kasar kali, ya saya ingin lebih halus lagi. Saya melihat di Perpres ini tidak ada tugas Komite TPPU yang melaksanakan fungsi publikasi data. Yang ada adalah perumusan arah, pengordinasian, pelaksanaan, pengkoordinasian langkah-langkah, pemantauan dan evaluasi. Nah, mungkin pemantauan dan evaluasi bisa masuk, tapi kan tidak harus dikemukakan pada publik. Karena kalau saya lihat komposisinya, ketuanya Pak Menko, wakil ketuanya Menko juga, Menko Perekonomian. Anggotanya ada 10 orang, Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum HAM, Dalam Negeri, dan aparat penegak hukum. Banyak sekali, termasuk Menteri Keuangan juga kan anggotanya? Menteri Keuangan ada. Jadi hemat saya kenapa tidak dibicarakan dalam rapat komite TPPU itu saja dulu. Setelah jelas, pemahamannya sama, datanya sama, baru kalau memang pun harus dipublikasikan angka yang udah clear. Sehingga masyarakat tidak bingung. Sekarang kan masyarakat bingung. Yang masyarakat ya senang sekali lihat Pak Mahfud begitu bersemangat, ya kita semua senang lah. Kita tidak senang gitu ya. Kita gembira melihat semangat pemberantasan korupsi. Tapi kan bukan berarti dengan cara yang tidak betul gitu ya. Menurut saya banyak cara yang wajar, yang seharusnya dan memadai untuk memberantas korupsi. Karena Pak Eri sendiri melihat bahwa ketika data itu berbeda, maka ini menjadi sebuah pertunjukan yang buat publik selain bikin marah, tapi juga membingungkan. Betul. Poinnya adalah dari Pak Mahfud itu, ia mengatakan berulang kali, laporan saya tidak berubah, bahwa laporan intelijen keuangan sudah melaporkan sejak 2009. Ini ingin menguatkan bahwa ada kelompok yang menghalangi Menteri Keuangan mendapatkan informasi yang benar. Tadi juga seperti dikatakan oleh Pak Mahfud, Pak Eri. Ini kelihatan sekali Menteri Keuangan itu dihambat aksesnya untuk mendapat informasi yang benar. Tidakkah cara Pak Mahfud dengan mengungkapkan ini ke publik sebagai bagian dari ingin mendobrak ketertutupan informasi itu dan menolong Sri Mulyani? Bisa. Positively thinking begitu. Tapi kan sebetulnya itu bisa dilakukan juga dengan Pak Menko menelepon Bu Sri Mulyani, apa benar sih Ibu nggak terima ini? Jangan-jangan Ibu dihambat itu aksesnya dari bawahan ada yang melaporkan tidak sesuai dengan sebenarnya.
kalau saya jadi Menko Polhukam itu yang akan saya lakukan sebelum kita mengemukakannya ke publik. Tapi sama-sama anggota komite TPPU ini. Ketua dan anggota. Ketua dan anggota, sama-sama anggota kabinet. Tapi nasi sudah jadi bubur. Ya. Ini dipertontonkan di publik dan kemudian ada beda angka. Menteri Keuangan mengatakan yang terkait di antara 349 itu hanya 3,3 T. Itu yang melingkupi kepabeanan dan pajak. Tapi Pak Mahfud tetap bilang 35 T. Jauh sekali bedanya. Makanya sampai Pak Mahfud bilang siapa yang bohong, ayo silakan aja diuji. Di mana sebenarnya duduk soalnya? Beda angka begitu besar, apa yang Pak Eri lihat? Ya tinggal duduk aja bersama-sama, kemudian menyepakati. Yang memang memahami TPPU itu tidak sederhana sih. Saya tidak menganggap enteng ini ya. Jadi memang perlu pengertian yang cukup dalam gitu untuk bisa memahaminya. Dan saya yakin Pak Menko maupun Menteri Keuangan paham betul. Jadi pemahamannya sudah sama, kenapa bisa data yang beda? Itu kan karena nggak ngobrol aja. Ya. Sesimpel itu ya menurut Pak Eri? Menurut saya sih. Oke. Ini bisa bergulir karena kemudian nanti akan mempertemukan Menteri Keuangan, Pak Mahfud juga. Bahkan ada ide dari anggota DPR mempansuskan ini. Pak Eri melihat ini sebuah kabar gembira atau sesuatu yang mencemaskan? Oh, nggak mencemaskan lah, itu buang-buang waktu aja, banyak urusan lain DPR, nggak usah dipansuskan. Tinggal ngobrol satu Menko sama Menteri dalam kabinet yang sama. Menurut saya nggak ada masalah itu. Nggak ada hambatan maksudnya. Masalah sih ada, masalah miskomunikasi ya. Tapi nggak perlu pansus? Nggak perlu. Banyak legislasi yang harus diurus sama DPR. Ini kekecilan untuk dipansuskan? Kekecilan. Oke. Pak Eri Riana Harja Pamkas, terima kasih banyak. Sama-sama. Untuk semua perspektif dan pandangannya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.